Shalom. Pada tahun yang akan datang ini dinamakan The Year of Preparation. Dan saya mendapatkan satu ayat di dalam kitab Kejadian 31 ayat 13b. Bisa ditampilkan? Di mana dikatakan, maka sekarang bersiaplah engkau. Pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Ini adalah perintah Tuhan terhadap Yakub, di mana dikatakan, bersiaplah engkau pergi dan pergilah pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Yakub memang menghindari ketemu Esau yang sudah ditipunya 20 tahun. Dan 20 tahun itu dia tidak bertemu dengan sanak saudaranya sama sekali, ayahnya, ibunya dan sebagainya. Dan Yakub taat akan firman Tuhan. Dengan dia bertindak dan dia mau pulang. Tapi dia mempunyai strategi. Strateginya adalah dia membawa barang yang banyak, persembahan-persembahan yang banyak untuk ketemu dengan Esau ini, di mana dia takut kalau dia dibunuh dan sebagainya karena Esau sangat marah terhadap dia. Dan itulah siasat daripada Yakub untuk melunakkan hati kakaknya ini. Dan apa yang terjadi? Dia pulangkan dulu, pergikan dulu istri dan anak-anaknya ke Sungai Yabok. Dan kita lihat waktu Yakub sendirian, itulah waktunya dia mengalami satu ketakutan yang luar biasa dan kegalauan yang luar biasa, di mana dia waktu sendirian itulah ketemu dengan seorang laki-laki, dan di sanalah saya percaya itulah malaikat Tuhan, dan bergumulah dia dengan orang itu sampai fajar menyingsing, bahkan sampai dipukul pangkal pahanya. Tetapi dia tidak membebaskan orang ini. Dia minta orang ini untuk tetap memberkati dia. Sampai juga namanya Yakub, si penipu itu dijadikan Israel. Israel adalah pangeran daripada Allah. Kita lihat makna dari cerita ini yang singkat, tetapi ada satu makna yang luar biasa pada hari ini. Tahun 2025 adalah orang-orang bilang itu adalah masa yang sulit, masa yang sukar dan sebagainya. Itu seperti menghantui apa yang terjadi 2025. Tetapi kita harus menghadapi secara spiritual. Makanya kita masuk dalam doa puasa 21 hari. Kita harus persiapkan diri kita untuk menghadapinya dengan berdiam di hadapan Tuhan, minta daripada Tuhan, pewahyuan daripada Tuhan, bahkan urapan yang baru daripada Tuhan. Amin. Kita minta duduk diam di kaki Tuhan waktu puasa 21 hari tersebut. Dikatakan tadi tentang PH, di mana tahun 5785 ada 52 di pinggir kiri dan kanan. Itu adalah double grace. Adalah di mana kita mendapatkan karunia Tuhan yang luar biasa, double, ya. Itu kita tidak usah takut. Karena apa? Itu adalah tahun di mana pintu-pintu kesempatan Tuhan berikan pada tahun 2025. Amin. Jangan apatis. Jangan tidak bergerak, tapi justru kita menyambut tahun 2025 dengan sukacita. Amin. Ada double grace, di mana juga seperti Yakub disuruh kembali untuk ke sanak saudaranya untuk apa? Rekonsiliasi, di mana ada pemulihan. Kalau keluarga-keluarga dipulihkan, pasti berkat Tuhan akan datang ke sana. Amin. Ada kerukunan dalam keluarga, pasti berkat Tuhan akan dicurahkan di sana. Hubungan-hubungan yang sudah rusak, hubungan-hubungan yang sudah putus bahkan, yang sudah retak,
Tuhan akan pulihkan. Amin. Karena inilah tahun yang dimana Tuhan berikan kasih karunia-Nya pada kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kalau kita menghadap kepada Tuhan, itu hati kita harus bersih. Tangan kita tidak boleh kotor. Di mana dalam Mazmur 24, kita baca sama-sama. 4-6, 1, 2, 3. Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Persis sekali di mana dikatakan inilah dia orang-orang yang menerima berkat daripada Tuhan dan keadilan daripada Allah kita, yaitu karena tangan kita bersih, hatinya juga dimurnikan oleh Tuhan, ada menyelesaikan dengan keluarga, suatu kerukunan dalam keluarga. Disitulah Tuhan memberikan berkat 2025. Amin. Shalom. Orang bilang dunia bergelora. Orang juga bilang dunia sudah tidak baik-baik lagi. Tapi kita jangan takut, karena kita bukan dari dunia ini, bukan orang dunia ini. Tapi kita adalah warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ya. Tahun depan ini kita masuk tahun persiapan. Apa yang harus dipersiapkan? Ya tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Arifin, yaitu menyiapkan jalan bagi Tuhan, bagi kedatangannya yang kedua. Yaitu karena itu gunung-gunung, bukit-bukit harus diratakan, lembah-lembah harus ditimbun, jalan yang berkelok-kelok harus diluruskan. Begitu juga kita. Apa di dalam diri kita yang masih seperti bukit dan gunung yang tinggi? Kesombongan, suka suka pamer, ya, merasa dirinya paling pinter, paling kaya, paling berhasil. Itu harus dikepras, ya, harus diratakan. Begitu juga mungkin di lembah-lembah kita ini apa? Mungkin juga keinginan mata kita loh. Ya, keinginan matanya ini lebih besar daripada kebutuhannya. Sehingga akhirnya banyak orang yang terlibat pinjol-pinjol. Ya. Begitu juga mungkin ada orang yang bukan cuma terlibat pinjol, tapi juga ikut judol-judol. Ya. Tahu judol itu judi online. Ya. Mungkin jangan sampai itu harus ditimbun. Sudah tidak zamannya kita ikut yang pakai begitu. Mungkin juga kita ini jalannya yang berkelok-kelok, belum lurus, masih suka bohong. Ya, bohong kecil, bohong besar, itu sama saja, itu dosa. Ya. Mungkin juga di dalam bisnis kita masih main kayu atau seperti tadi ular itu tadi, ya. Tapi kita harus juga di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan sekalipun kita harus lurus, ya. Karena banyak pelayan Tuhan juga yang tidak lurus, yang masih belok-belok juga ada, ya. Begitu juga kita mau menjadi di akhir zaman ini menjadi wanita-wanita yang bijaksana, ya, yang seperti dikatakan di Matius 25, bukan wanita-wanita yang bodoh, tetapi yang bijaksana. Karena itu kita harus teguh di dalam iman, di dalam Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Begitu juga kita harus tekun ikut dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan kerajaan Allah itu sendiri.
Apa hukum dan peraturan kerajaan Allah? Yaitu kebenaran-kebenaran firman-Nya yang harus kita lakukan dan kita harus hidupi. Jadi harus dipraktekkan. Bukan cuma baca dan mendengar saja kalau hari Minggu khotbah, tetapi harus kita laksanakan, dipraktekkan. Meskipun sulit ya, tetapi kita harus melangkah. Begitu juga kalau kita mau dijadikan umat yang berkemenangan, maka kita harus minta tolong terus dengan hikmat Roh Kudus untuk mengalami segala sesuatu. Apa yang kita lakukan, minta hikmat Roh Kudus untuk kita bisa melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, karena kita ini semua daripada kita ini, karena kita adalah warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu tadi, kita ini semua dijadikan duta-duta kerajaan Allah. Karena itu kita harus mentransferkan, memanifestasikan sifat-sifat dan karakter kerajaan Allah itu ke bumi ini, kepada manusia-manusia di bumi ini yang belum mengenal Tuhan yang benar. Sehingga kita dijadikan umat yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Saya hanya mau ingatkan, mulai tanggal 1 sampai tanggal 21 Januari adalah waktu kita untuk ambil doa puasa. Bisa ditayangkan sedikit untuk kita tahu tema kita tahun depan itu, kita belajar soal Elia dan Elisa. Bagaimana Elia orang biasa dipersiapkan Tuhan dengan penuh keberanian, berani berdiri di depan raja, dan dia juga taat bersembunyi di kerit, dan pada akhirnya saudaraku sekalian, dia dipersiapkan untuk dapat punya teman pelayanan pengganti dia, sehingga pada akhirnya dia mengalami keadaan yang sangat luar biasa. Dia tidak mati tetapi dia naik ke surga. Dan juga dia berhasil mempersiapkan Elisa. Dan bagian terakhir daripada renungan itu saudaraku sekalian, ada 80 alasan mengapa kita harus berpuasa. Tidak usah baca seluruh sekaligus, pelan-pelan saudara baca. Itu sangat-sangat berguna. Oleh sebab itu saya harapkan sekali jangan abaikan. Jangan anggap ini hal yang biasa, tetapi ini saat peperangan rohani yang luar biasa untuk kita membunuh, mematikan semua kekuatan yang mau menguasai diri kita, termasuk semua keinginan daging, ikatan-ikatan dan kuasa penyakit yang mau menguasai hidup kita. Lewat doa puasa saudaraku sekalian, cara kita puasa dengan cara Daniel. Jadi saudara minta tolong supaya semua ikut terlibat di dalamnya. Sehingga kita lihat kegerakan rohani itu sudah di depan mata. Kuasa Tuhan sedang bekerja. Oleh sebab itu kita adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk melihat kebangunan rohani akan terjadi di Pulau Bali. Tuhan memberkati saudara. Tadi dikatakan bahwa tahun 2025 banyak yang mengatakan madesu, masa depan suram. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, madesunya beda, masa depan sungguh indah. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Pengucapannya boleh sama, tetapi cara kita memaknainya berbeda. Nah, saya percaya saudara kasih Tuhan, kita sama-sama masuk di dalam tema yang baru 2025 adalah The Year of Preparation. Ayatnya tadi sudah dibacakan, Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, saudaraku, Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan di sini adalah persiapkanlah di padang gurun. Padang gurun ini adalah keadaan yang serba sulit, tidak nyaman, tidak menyenangkan. Di padang gurun mungkin tidak ada
sinyal, sehingga apapun juga tidak berfungsi, kendaraan pun sulit dan seterusnya. Dan ada satu hal yang perlu kita sama-sama sadari, bahwa di padang gurun itu punya iklim yang fluktuatif. Dingin-dingin sekali, panas-panas sekali. Karenanya biarlah di tengah situasi seperti ini, mungkin saudara sedang berhadapan dengan orang yang punya suhu yang kalau dingin-dingin sekali, kalau baik-baik sekali, kalau jahat, iblis saja minder. Ya, iblis saja bisa berkata gini, ya, orang bisa kesetanan. Ya, saudara kasih Tuhan. Artinya saya mau katakan bahwa situasi yang kita hadapi itu tidak baik-baik saja. Tapi saya tetap percaya Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan. Ketika mustahil dikerjakan, itulah bagian Tuhan untuk melakukan. Sehingga tidak ada perkara yang mustahil. Bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan lebih lanjut di sini, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kalau kita perhatikan dalam Amsal 10 ayat 9, Amsal 10 ayat 9, siapa bersih kelakuannya aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Diketahui apa? Diketahui bohongnya. Diketahui apa? Diketahui jahatnya. Diketahui apa? Diketahui curangnya. Diketahui apa? Diketahui niat buruknya. Dan seterusnya. Ya, kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, di tahun 2025 ini saya percaya apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan bukan sesuatu yang sulit, ya Saudaraku yang kasih Tuhan. Ada banyak kali masalah muncul karena kita salah mengambil solusi ataupun jalan keluar. Makanya ada pepatah bilang, persoalan terbesar bukan problem kita, tetapi respon kita terhadap problem yang sedang kita hadapi. Ya, kalau dulu seringkali kita dengar kata yang penting IQ, ya, intelligence quotient, tetapi jangan lupa EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi harus sangat perlu kita jaga. Jadi waktu kita disanjung jangan sombong, seperti gunung-gunung yang tinggi harus direndahkan. Waktu kita direndahkan jangan sakit hati. Karena saya percaya saudara dan saya ada di dalam kita, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada di dalam dunia ini. Maka ayat yang kelima, maka kemudian Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Artinya saudara mengasihi Tuhan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Arifin, ada aniaya tetapi ada tuaian. Dan biarlah setiap kita mempersiapkan diri bukan cuma sekedar berbuah, tetapi berbuah tetap. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, yang terakhir saya ingin ingatkan, kalau saudara ingin memetik buah, tentu saudara memilih buah yang baik. Buah yang jelek tidak perlu diperhitungkan, tidak perlu dipetik, dia akan jatuh sendiri. Itu gambaran kalau orang jahat pada saudara, jangan pusing, jaga hati saudara. Karena buah yang buruk akan jatuh sendiri dan berakhir di tong sampah. Jaga hati saudara, karena saudara ditentukan bukan pemenang, lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati. Baik, selamat tahun baru. Kita sudah masuk di tahun 2025. Saya ajak saudara kita lihat dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini adalah tujuan Tuhan untuk saudara dan saya, yaitu kita adalah ciptaan Tuhan, bukan buatan pabrik, massal, tapi handmade. Saudara dan saya adalah spesial
di tangan Tuhan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini janji dipercayakan, hak izin menggunakan the power of God, kuasa Tuhan. Nah, ayat yang ke-28, 27 diulangi lagi, diperjelas. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak ada jenis lain, laki-laki dan perempuan. Ini juga bicara diulangi tentang tujuan. Kita diciptakan Tuhan, kita tahu kita adalah buatan tangan Tuhan dengan tujuan untuk menyerupai gambar Tuhan. Diulangi lagi janjinya, ditambahkan di ayat 28, Allah memberkati mereka. Janji diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Janji untuk fruitful, berbuah dalam segala hal. Dan kita lihat, dan taklukkan itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Diulangi lagi bahwa janji dipercayakan, hak izin menggunakan kuasa Tuhan. Nah, dari 3 ayat ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tahu bahwa ada 2 titik penting dalam tahun 2025 ini, yaitu titik awal dan titik akhir. Titik awal itu berbicara tentang penciptaan Tuhan, bahwa saudara dan saya diciptakan Tuhan, itu adalah mulia, handmade, buatan tangan Tuhan. Jangan mau menjadi seperti orang lain, tapi jadi seperti Sang Pencipta, Yesus Kristus Tuhan. Itu titik awal yang penting. Titik akhir yang penting adalah tujuan kita menyerupaikan gambar Tuhan. Nah, kalau kita lihat titik awal penting ini bicara penciptaan, tujuan titik akhir bicara menyerupai gambar Tuhan. Di 2 titik ini percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Dan di antara 2 titik ini juga Tuhan tetap setia bersama saudara dan saya. Nah, janji yang kita lihat tadi yaitu dipercayakan menggunakan kuasa Tuhan, berkat dan otoritas untuk apa itu? Untuk dengan tujuan juga menyerupai gambar Tuhan, untuk kita berada di bumi ini menjadi bilangan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan suatu waktu kita adalah bilangan-bilangan yang Tuhan percayakan untuk bumi itu penuh dengan kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Nah, hal ini bisa terwujud yang kita lihat di sini, bahwa kita harus memiliki pengalaman spiritual, yaitu di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama, dan juga anugerah, hidup dalam anugerah dan bersyukur setiap waktu. Ini yang harus kita lakukan. Dan kalau ini kita lakukan, itu akan terwujud. Kalau kita lihat Yohanes 15 ayat 4 dan 5 berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Kata kuncinya, semua itu hanya fokus apa yang ada dalam hidup kita dan kita di dalam dia, itu pribadi yang hebat, Yesus Kristus Tuhan. Karena orang yang berfokus kepada Tuhan kepada pergumulan akan menjaga kita tidak tenggelam dalam ketakutan kalau kita berfokus pada dia. Dan fokus kita harus terletak pada tujuan Tuhan, menyerupai gambar Tuhan, bukan pada halangan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup. Apapun halangan kita tahun ini, dengar, tidak
perlu takut. Fokus pada Dia yang ada dalam hidup kita. Semua masalah ukurannya sama. Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Dan kita tidak dapat menggenapi tujuan Tuhan bagi hidup kita sambil berfokus pada rencana kita sendiri. Jadi mari, jadi Bapak, berapa dalam titik-titik kehidupan kita di tahun ini, kita ingat, kita ini spesial di mata Tuhan. Jadi jangan khawatir, apapun di depan kita, barisan depan kita tetap kebenaran. Masa lampau kita 2024 sudah kita tinggalkan, sudah ditutup dengan Marisa Kemuliaan. Bangkit, lihat ke depan, bersama Dia tidak ada yang mustahil. Mujizat keajaiban terjadi. Tuhan Yesus memberkati.